Alhamdulillah, tapi gue kurang nyaman nih panggil Wiro sebenarnya. Panggilnya siapa? Jeffrey Nicole aja. Gue kerja tuh kayaknya susah banget ya naik jabatan. Harus jilat sana sini, harus empok-empok bos gitu. Puk-puk bos, nemenin Itu jarang ngerokok. terjadi sih di Jakarta. Nah, ada ya? Ada ya? Tricky nggak? Lumayan. Konsumen di Indonesia. Lumayan, wah apalagi Pix seru banget. Ya. Burgernya ditawar. ST-nya minta refill. Masa sih? Customer kita nggak duga, ada orang datang, Amil nggak punya duit, minta makanan. Ayo. Iya, minta makanan. Suami istrinya Amil naik motor nih, datang malam-malam. Gue nggak bohong, ini true story. Oke. Berarti di Indonesia belum ada yang dapat title food critic sebenarnya? Sampai sekarang menurut gue belum ada sih. Dan nyebut dia jadi food critic juga masih belum ada yang berani kayaknya. Masih ada yang belum berani lah. Si Kuya itu mah bukan disebut food critic juga, Kuya biru. Jatuh juga lu sama Claremont. Gue bisa bilang lo adalah chef atau enggak? Gue bisa manggil lo chef atau enggak? Boleh, tapi gue lebih nyaman pas di dapur. Oh. Selamat datang di Radio Khalayak bersama Reza Al-Qadri di sini. Udah siap pengen ngobrol-ngobrol barengan sama seorang bintang tamu yang kita mampir ke tempatnya. Seorang yang kalau misalnya gue inget namanya, gue inget brand burger. Oh, Favorit gue yang ribs. Oke, benar. Pengalaman gue makan pas pandemi, pengalaman gue order online, tapi baru perdana gue datang ke sini. Oh iya? Iya. Oke. Apa kabar Mas Wiro? Apa kabar? Alhamdulillah, tapi gue kurang nyaman nih panggil Wiro sebenarnya. Panggilnya siapa? Jeffrey Nicole aja. Baik, Mas Jeffrey. Gila. Tapi waworuntu. Salah dong. Referensinya mudah. Benar. Mas Wiro a.k.a. Jeffrey. Iya betul. Ini kita sekarang lagi di salah satu gerainya burger. Iya. Gue datang tuh di Tebet pernah. Benar. Terus Pajero gue pernah, di Bekasi juga pernah. Masih ada betul. Tapi yang di sini pertama kali nih, bisa cerita dikit. Ini katanya bisa dibilang hidden gem karena orang-orang pada belanjanya tuh online atau mungkin take away. Betul. Jadi ya kalau dimundurin dari awalnya gitu, Ya. pengennya sih di Cipete Raya ya. Oke. Tapi kan berhubung waktunya nggak cukup, jadi waktu kita ya. geser ke ujung. Betul. Tidak ada angka. Betul. Oke. Waktunya mepet, jadi di ujung kayaknya harganya cocok sama kantong, makanya kita pilih di sini gitu. Lo pilih pasar tuh ada ini khusus nggak? Nggak ada urusannya sama waktu aja waktu itu. Kita tanya-tanya di Cipete harganya sih cocoknya jualan berlian ya gitu. Sama Mas Antam tuh cocok tuh. Tapi ini lantai 2, pas kita bikin episode ini kita di lantai 2, ada smoking area juga, AC juga. Betul. Tapi jarang yang naik ke atas. Masih jarang, sekarang kayaknya masih 30% lah yang dine-in lah. Gitu. Semua masih, iya perilakunya kayak berubah gitu loh. Pas zaman pandemi tuh langsung online sama take away doang. Pas orang ke atas kita ada dine-in, oh bisa, oh gitu. Oh ngerokok gitu, oh nyaman gitu. Lagi datang. Betul. Biasanya kalau udah sekali tuh langsung repeat ordernya Datang lagi, betul. Karena dia kan ya ada sofa, AC, Iya. rokok gitu kan. Ya rumus-rumus orang nyantai lah gitu. Iya. Pas datang, sorry, keren banget nih Mas Teguh Aziz. Gila. Betul. Namanya Teguh Aziz bener kan? Betul. Kenapa dari Teguh Aziz ke Wiro? Wah, ceritanya lumayan panjang, kita pendekin aja jadi 1 detik gimana? Oke. Seru. Enggak dong. Si dengar. Ya, dulu Semenjak kapan dipanggil Wiro? dulu kecil gue botak terus. Oh gitu? Terus gue mainnya sama umur yang jauh lebih dewasa dari gue gitu. Iya. Karena botak terus lu kayak Wiro Sableng, udah gitu aja. Jokesnya jokes orang tua memang. Dadanya ada 21 berarti. Benar, tapi gue dibuka 2,5. Berarti dari kecil panggilannya Wiro. Iya, jadi udah nyaman panggil itu sih. Ada panggilan lain selain Wiro? Ya itu tadi Jeffrey Nicole saya akhir-akhir ini ya. Karena tingkat kemiripannya yang sangat tipis bedanya ya. Tapi kan dari kecil udah tahu Wiro Sableng. Udah. Udah tahu dunia animasi berarti. Wah, banget. Udah tahu segala macam hobi anak-anak pada zaman itu. Iya. Yang membuat tertarik sama F&B kapan? Dari kecil juga? Tertarik sama F&B. Sebenarnya pas jalur kuliah, dulu gue kerja dulu sih. Oke. Tingkat apesnya itu gue kerja dulu, baru pilih kuliah gitu. Karena teman gue kerja tuh kayaknya susah banget ya naik jabatan. Harus jilat sana sini, harus empok-empok bos gitu. Puk-puk bos, nemenin Itu jarang ngerokok. terjadi sih di Jakarta. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Semua orang tuh kerja lurus ya. Lurus. Nggak ada ngejilat-jilat, nggak ada. Betul, nggak boleh emang gitu. Bener, ini jilat wafer aja wafer. Terus. Iya, terus
sering berjalannya waktu, kerja kayak 4 tahun gak jadi apa-apa, naik jabatan juga susah. Terus giliran temen gue yang udah punya sarjana gitu, masuk-masuk ya langsung jadi supervisor gitu. Oh gini sistem kerjanya. Makanya gue ya udah pilih kuliah deh. Nah di kuliah tuh sebenarnya juga belum milih masak. Oh iya. Sampai gue mau ngisi formulir, gue masih bingung bartender atau masak nih. Oh iya. Okay. Iya. Terus gue mikirnya gue kena alkohol nggak sekolah aja belagu gitu. Apalagi udah ngerti alkohol gitu. Terus gue makin belagu lagi, malah ngocol ya kan. Ya udah. Nggak memilih jalan itu. Coret mendadak aja jadinya jadi masak gitu. Masak aja deh. Iya. Itu gitu. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Kuliah di Akbar JHS di Jakarta International Hotel School dulu namanya. Sekarang jadi apa ya udah berubah sih namanya. DCBD. Oke. Di SCBD dia. Berarti tertariknya sama dunia F&B, dunia kuliner gitu ya. Betul. Itu dimulai ketika kuliah. Kuliah dulu, betul. Sebelumnya sih pas kerja juga udah masak-masak. Gue sempet di si toko pizza juga, chain pizza, terus pernah di bioskop. Tapi runutannya masih masak. Pas kuliah ya jadi lebih tahu lebih dalam aja. Tapi kayaknya masak yang versi lo sama masak yang versi gue beda nih. Karena kalau gue juga dari kuliah gue masak nih. Nasi, di kosan. Iya kan yang gitu-gitu kan, menu-menu kosan kan. Benar. Kayaknya beda sama lo dari pengalaman-pengalamannya sebelum kuliah jurusan kuliner gitu ya. Jurusan F&B, udah jago masak apa aja? Gue udah bantuin nyokap masak dari kecil. Jadi kebetulan nyokap anaknya 6. Tuh bagi tugas tuh. Ada yang masak, ada yang nyuci, ada yang nyapu, ngepel gitu. Jemur. Gue masak. Selalu jadi sous chefnya lah kalau jadi sebelah nyokap gitu yang nyiapin semuanya gitu. Itu bagiannya lu prep doang kayak potong-potong apa? Belum nggak pegang kompor sampai gue gede kayak gue nggak pegang kompor sampai SMP gitu belum pegang kompor. SMA lah baru gak pegang kompor. Tapi bisa dibilang itu juga jadi pengalaman perdana ya? Iya. Kadang ada beberapa resep yang gue nggak tahu resepnya tapi gue hafal aja cara bikinnya gitu. Masa? Iya benar. Kayak bikin bakwan gitu gue udah nggak tahu tuh resep terigunya berapa, airnya berapa, telurnya berapa. Tapi gue udah tahu kayaknya kalau udah ngeset udah bisa nih gitu. Oh intuisi aja itu sendiri. Iya karena dari dulu udah sering bikin bakwan kan, sudah bikin pepes kan, kayak bumbu Indo gitu ya udah di luar kepala, alhamdulillah gitu. Ada menu turunan dari nyokap nggak? Ada beberapa banyak Indo, tapi rata-rata Indo sama Chinese food. Aceh ada? Wah Aceh belum nyampe tuh, padahal gue orang Aceh, betul. Iya padahal orang Aceh. Iya. Jarang, bokap gue kebetulan emang hobinya siul aja di rumah, jadi jarang masak. Ada suaranya lagi. Kalau dari nyokap itu dari daerah mana? Nyokap Cibaduyut, lebih tepatnya. Jadi, Sunda dia berarti. Chinese food-nya turun nih? Chinese-nya dikit sih, dikit, tapi lebih masak Indo dia seringannya. Oh, kayak apa? Kayak flashback dikit ya? Iya, kayak yang paling sering tuh pesmol, terus bumbu kelewek, gitu-gitu. Masakan-masakan Sunda ya? Iya, beberapa Sunda sih, betul. Kan ini setahu gue ya, dari pengalaman gue yang gue mungkin bersinggungan sama dunia F&B, kuliner dan lain-lain itu cuma dari sosial media atau dari beberapa teman gue, atau gue nonton Chef, gue nonton The Bear yang paling baru, kan? Gue nonton The Bear malah sebenarnya pengennya punya kaos putih ketat sih. Ah keren, betul. Itu mahal loh. Itu mahal. Mersbi Swandan itu. Iya, benar. Gokil itu. Masa menjasi sama temen gue 1,5 juta. Iya bener kan, asli 800-an kan? Iya. Betul. Kalau mau kirim langsung ke sini, nggak usah. Lumayan. Jadi 1,7. Tapi yang gue selalu seneng tuh ya ngelihat chef ketika mereka berkreasi. Kayak mereka mikirin kayak, menu ini nih kayaknya bisa diapain lagi nih, diiniin lagi. Betul. Nah kalau misalnya lo sendiri, rasa penasaran itu mulai dari kapan untuk ngekreasiin menu dan lain-lain? Dari pas kuliah tuh udah lumayan dididik tuh. Kalau lu tuh harus being kreatif every dish you make gitu. Nggak boleh sama kelas lu sama kelas lain kayak gitu-gitu kan, individu lu. Ada misalnya yang pagi udah dengan bahan yang sama, gua kan ada pagi sama siang gitu ya. Servisnya ada lunch sama dinner. Padahal dengan protein yang sama lo harus bisa bikin yang beda di dinner gitu. Nah itu udah dididik gitu. Oh ngerti. Tapi kalau bisa jangan sama. Iya, itu kan jadi runutan kan. Once lu buka bisnis, lu nggak boleh sama tetangga lu kayak gitu sih. Burger. Ya. 2018 akhir. 2018 akhir. Ya, 2018 akhir. Tapi gue kok baru familiarnya 2020 gara-gara pandemi. Bener, pandemi. Bisa dibilang gue orang yang agak nekat gitu ya, dengan tabungan yang ada semuanya gue tuang ke marketing. Itu taruhan akhirnya gitu. Jadi partner gue kan yang satunya yang tukang hitung kan, dia ngomong budget kita cuman punya 3 bulan buat gajian sama buat
operasional, OPEX gitu. Terus gue bilang, oke gue pinjem dong, gue jadiin 1 bulan boleh nggak? Lo mau tutup 3 bulan atau mau tutup 1 bulan? Gue bilangnya gitu. Gue tuang aja semuanya ke marketing. Alhamdulillah meledak pada saat itu. Iya sih, emang Iya. gue pernah yang burger sama Kompas. Iya. Itu gue inget banget. Gue makan di ininya, di gerainya. Di gerainya, oke. Iya, langsung. Iya. Padahal waktu itu emang pandemi, tapi Betul. orang-orang banyak yang pesen sih waktu itu. Betul, gila itu juga salah satu orderan paling banyak sih. Katanya salesnya malah lebih banyak pas pandemi daripada sebelum pandemi. Iya betul. Kita di pandemi naik 300%. Kok bisa sih? Ya itu yang tadi gue nuang semua marketingnya ke situ. Ya. Padahal Indonesia kayaknya F&B-nya turnover-nya lumayan cepet ya? Turnover lumayan banget karena kan anak-anaknya juga unik-unik satu orang itu. Oke. Turnover dalam artian ya lu geser 300.000 aja gaji ya lu geser tempat gitu. Masa sih? Benar. Itu habit sih. Iya di pik gue gitu. Anak gue ke seberang tuh banyak banget ada restoran sushi lah di depan. Itu dia nariknya dari toko gue aja udah pindah ke depan. Tapi emang udah biasa kayak gitu. Karena di ground level 300 lumayan kali ya. Iya sih. Ya, kan? Berarti ada nuansa gengsinya juga dong? Gengsinya dari sisi siapa nih? Dari sisi customer. Customer. Kayak gue dapet duit dikit, gue makannya yang lebih bagus dong. Oke. Kayak gitu nggak? Iya ada gitu. Ada. Tricky nggak? Lumayan. Konsumen di Indonesia. Lumayan, wah apalagi pik seru banget. Ya. Burgernya ditawar. ST-nya minta refill. Masa sih? Ditawar. Kan menunya udah jelas. Itu dah, gue juga nggak ngerti. ST minta refill gitu. Bentar nih, emang ini kita warteg apa ya? Gue bingung, ya udah kita kasih aja gitu, kasih aja. Tapi caranya burger sendiri, ya lo udah cerita dengan budget marketing yang akhirnya dibikin all in di beberapa bulan pertama di pandemi. Betul. Selain itu ada cara-cara lain nggak sih untuk tetap relevan dan tetap ada sampai sekarang? Udah jalan berapa tahun nih? Oke, masih sama sih rumusannya ya, mouth to mouth, kolaborasi di 2000 berapa ya? Di 2020 bahkan orang nggak ada yang lakuin collab, ya gue bikin collab terbanyak kayaknya. 1 bulan bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu. Ini gue lihat ada beberapa gambar-gambarnya nih dari Kompas, ya, itu semua kolaborasi kita tuh. Matt Bagel. Betul. Itu lebih penting mana kolaborasi atau Kolaborasi sih buat cross market tuh, kayak contoh gue sama Matt Bagel gitu ya. Gue nggak tahu sama sekali brandnya, tapi partner gue tahu gitu. Wir, ini rame banget Wir gitu. Oh iya, yaudah collabin aja gitu. Pas collab itu sales tergede gue sepanjang masa. Gila banget. Sehari bisa refill 200 gitu. Oh gini. Oh ini tuh dampaknya. Gue kayak baru tahu itu. Ternyata emang cross marketing banget. Ya. Tamu dia ke gue, tamu gue juga ke dia. Fungsi utamanya sih itu sih. Iya sih. Tapi ada yang out of the box gitu nggak kolaborasi yang terjadi? Iya. Ada. Sepatu sih. Iya, mas salah sepatu satunya. gitu. Kompas. Sistem kerjasamanya juga banyak out of the box gitu. Lucu-lucu. Berarti itu harus tetap lo jalankan dong ya untuk bikin Jalan. Tapi gue ada masanya tuh sebel sama kolaborasi. Kemarin 2024 gue zero kolaborasi. Karena orang approach-nya udah jadi beda gitu loh. Misalnya intinya kolaborasi kan win-win solution gitu ya. 50-50 lah. Yeah. Mau di tempat gue, mau di tempat lo itu giving feedback balik satu sama lain gitu. Tapi zaman sekarang udah enggak. Zaman sekarang udah geser gitu. Dia mau minta produk bilangnya kolaborasi. Parah banget. Dia minta, wah gila banyak tuh. Yang ngemis-ngemis online gitu. Kita bakal spill beberapa namanya. Betul. Nggak usah. Ditampilin ya. Ditampilin. Siapanya tuh. Dear influencer. Gitu. Ntar kita bahas tuh, Mas. Boleh. Boleh, aman aja. Yang gue bilang di awal, burger emang terkenal dengan food delivery-nya. Iya, betul. Sampai sekarang, apakah masih sama? Atau sudah berubah, orang-orang lebih banyak dine-in kah? Atau gimana? Oke. Dari pandemi kan full tuh, 100% online. Tapi lanjut ke berikut-berikutnya, sekarang dine-in udah lumayan balik lagi sih. Tapi nggak segitunya, 70-30 lah masih. Apalagi Cipete ya, gila banget sih untuk sampai sekarang Gojek gue masih yang ya sumber income gitu. Masih. Tapi lo sendiri lebih nyaman yang mana? Jujur nyaman dua-duanya. Ada ya baik enggaknya lah. Kalau dine-in ya anak-anak lebih capek aja beresin apa segala macam. Kalau online kan bungkus berangkat. Nggak ada bersih-bersih, nggak ada yang meper rokok di meja, wah gitu. Gitu ya. Ada banget, nggak ada yang ngambil asbak gitu. Ada yang ngambil asbak? Ada. Sabun cuci aja diambil. Sabun cuci tangan aja diambil. Di burger? Iya. Tapi ya anak kosan kali ya. Di rumahnya nggak ada.
Tapi dengar-dengar juga nih Iya. satu fakta yang Iya. kita bisa kulik dari seorang Mas Jeffrey Nicole. Betul, betul, betul. Walaupun kesibukannya bikin burger, Iya. burger, ternyata di waktu senggang hobinya nggak makan burger. Betul, betul. Makannya yang berhubungan sama makanan Indonesia. Iya. Sebenarnya Yaitu- tuh partner gua yang burger banget. Oh gitu? Iya, gua Lo tuh nggak, Indo banget sebenarnya. lidah lu Indo, Indo, total. yaitu adalah gudeg. Gudeg, betul. Gudeg tuh bisa di... Ya, terus ada gudegnya gitu ya. Ada gudegnya. Lucu banget. Ya, kita mah. Iya. Gudeg. Nih, apa yang spesial dari gudeg? Ada cerita sedihnya ada gitu, cerita. cerita happy juga ada gitu. Nyokap gue suka banget gudeg. Dia bisa makan gudeg tiap hari gitu. Dalam artian karena emang dia sesuka itu sama gudeg gitu. Terus nularnya ke gue karena gue dulu yang beliin terus kan. Ini gudeg Pak Atmo. Pak Atmo, oke. Gojek only atau gimana? Jadi kita tuh search gitu beberapa gudeg yang top yang ada di sekitar kita. Salah satunya ternyata munculnya dengan rating tinggi nih. rating tinggi. Oke. Tapi tinggian burger ya 5 ya. Kalau di online dia 5 loh. Boleh dicek ya. Turun-turun 49 lah. Boleh mau coba? Boleh. Ini sambil kita minta tanggapannya juga sih sebenarnya. Dear Pak Atmo. Wah, gitu. Looks-nya sih oke sih. Lu tapi ngelihat gudeg enaknya dari apanya? Jujur gue sampai sama gudeg tuh suka semuanya sebenarnya. Tapi kuncinya cuma satu. Apa? Yang rame yang gue suka udah gitu aja. Yang rame. Iya. Yang rame dalam arti yang ngantri banyak apa dalam Yang rame aja yang orderannya kenceng karena menurut gue gudeg yang rame, gudeg yang enak. Karena kan gudeg sekali masak. Ya. Ini kuncinya nih ya. Ya. Gudeg kan sekali masak. Ya. Once lu lunch time tuh ya udah harus habis. Oke. Lu kalau di Jogja kan gitu kan, buka pagi habis, buka subuh habis. Karena yang live-nya panjang, jualannya panjang menurut gua nggak enak. Ya udah lebih dari 3 jam aja gitu. Oh, Ngerti nggak? ngerti. Kayak sama kayak gue denger siapa yang cerita ya? Ya kalau lu pengen makan pecel enak ya lu datang pas bumbu kacangnya baru jadi. Itu kurang lebih kayak gitu. Karena dia kan one time cooking kan. Bubur ayam kalau lu pengen dapat ayam yang potongannya enak ya lu jangan datang 3 jam setelah. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi gua udah suka aja semua gudeg. Asal rame menurut gua udah pasti enak. Iya. Tapi ngomong-ngomong, saya belum makan burger nih. Oh, boleh dong. Boleh sih. Bikinin dong. Ada burger nggak sih? Ada tinggal pilih. Yang produknya bintang 5 itu. Oh benar. Gue takut udah turun lagi. Udah 49. Apakah ada burgernya nanti ya? Boleh. Oh lagi naik. Lagi naik. Siap. Ini nanti gue apa yang di serving gue nanya ke lo proses pembuatan menu ini gimana terjadi. Boleh. Ntar gue chat GPT deh. Kayak salah dong. Ente yang punya. Udah kecanduan. Tapi sama sih gue chat GPT juga. Gila kan nih. Crazy. Sedikit infonya gue ini nyari bazi. Bazi apa tuh? Jadi kayak perhitungan tanggal dari Cina. Oh iya. Bisa dihitung sama chat GPT. Bisa. Yang kayak hitungan feng shui gitu. Iya bang. Oh iya. Jadi lebih dari zodiak. Wah, iya lebih dalam lah. Asal lu tahu tanggal. Betul. Sama lu tahu jam lahir lo. Oke. Itu ntar abis itu lu bilang, nanya ChatGPT, saya pengen bikin event tanggal segini, kira-kira gimana ya, Bazi? Besok gitu. Gitu. Gue paling nggak percaya tuh gitu zodiak apa ramalan mimpi, tapi kalau feng shui gue percaya. Soalnya banyak yang kayak gitu ternyata buka bisnis. Iya. Terus bikin event. Benar. Lu buka bisnis nanya-nanya orang nggak tanggal baik gitu-gitu? Gue nggak ngerti banget feng shui, tapi baiknya yang kena sinar matahari sih gue taunya. Yang nggak kena sinaran matahari? Yang kena sinar matahari. Oh, jadi kalau iya, once tempat lu redup, nggak ada cahaya masuk tuh, kayaknya ya tampilannya redup aja. Makasih. Wah cepet banget datangnya, boleh juga. Mantap juga nih, restoran saya habis. Ada bang punya teman saya bang. Ini apa nih menunya nih? Ini kayaknya le truffle. Dia pakai truffle daksel, pakai mushroom daksel sama truffle oil, ada baconnya juga. Gitu. Yang bener makan burger kayak gimana sih? Ada tata keramanya? Nggak ada syaratnya sih. Pakit gitu. Santai aja. Gas aja udah. Takut ntar dimarahin food critic. Libas aja lagi. Aduin aja ke Claremont. Gak sabar pengen masuk ke sesi itu. Gue juga sambil cobain ya. Gokil nih.
Makan deh bang. Makan. Ya Allah, enak banget. Aman nggak? Enak banget. Wah, saja nih. Suka gua burger soalnya. Oke. Gua- Lu pemakan burger? Gua sama bini gua suka banget burger. Oke. Favorit kita salah satunya burger. Karena itu. Top 3 burger lu apa nih? Biar kayak cuplikan-cuplikan TikTok gitu. Aduh takut banget. Top 3 burger versi bakal Kadri gimana nih? Boleh semuanya tapi. Boleh Fast food lah. boleh disebut. Boleh lah. Nggak ada salahnya, mereka juga enak-enak juga. Gue suka burger, tapi yang ribs. Yang ribs, oke. Itu gue nggak bisa bilang itu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pokoknya 3 favorit gue. Oke, benar. Main aman ya? Aman ya? Jawaban politikus. Kita mah berkaca dari letterbox aja. Nyambung tuh film. Bener. Supper. Supper nice. Gue suka supper. Sama salah satu yang gue suka secara ekonomi, gue suka secara ketersediaan Big Mac. Big Mac benar. Udah. Aman aja sih. Aman aja. Betul. Kalau lu ada nggak? Personal favorite? Personal favorite. Paling enak ya? Nggak harus paling enak. Pokoknya ini kan Bahaya pribadi sih. nih. Bahaya. Kita mulai dari menu paling favorit di burger. Menu favorit paling laku sih masih ini ya, sama Dem Basic. Kita ada yang kayak Dem Basic tuh standar cheeseburger gitulah. Tapi yang telurnya enak banget. Oke. Yang telur apa? Telur scramble aja. Iya, scramble dong. Ya Allah. Itu buat kids sebenarnya. Oh iya? Dibikin tuh buat kids. Jujur gue pernah pesen bang. Buat kids itu. Gue pesennya 2. Iya. Ala-ala breakfast lah. Itu dia. Betul, Maksudnya kita kan orang Amerika ya. Betul, agak sensitif. Yang tinggal di sarapan Bekasi. Di Bekasi emang nggak ada nasi. Croissant sama ban burger. Kalau friesnya juga ini kan hand cut fries ya? Betul. Jadi potong, masak 2 kali gitu aja sih. Gak apa, sambil makan dulu aja, enjoy. Aku seneng banget gue acara-acara gini nih. Bener. Dikasih makan. Harus sering-sering nih, Rat nih. Iya kan ngobrolnya tempat makan. Kalau ini depot nasi Pajero, Ya. idenya munculnya kapan? Idenya kayaknya 1 tahun setelah gue buka ini sebenarnya 2019. Jadi Gitu. temen gue tuh ada yang ngomong, Fir kalau lo mau buka tuh lo harus tahu hulunya juga. Gue belajar dari dia nih, hulu hilir gitu lah. Maksudnya hulu tuh? Hulu tuh dari ketersediaan barang. Ini burger dari gue pertama buka sampai sekarang gue udah naik harga 6 kali. Hah? 6 kali 2.000, 1.000 karena dagingnya kan impor. Iya. Dimana impornya kan ya nggak stabil lah ya harganya, kadang naik turun, bahkan cenderung naik terus. Dari gue beli di bawah 100.000 sekarang udah hampir 180.000 harganya per kilo gitu. Nah teman gue ngomong make sense banget, lo harus tahu hulunya dulu Wir. Dia main ayam, dia tukang potong ayam lah, punya bisnis potong ayam. Jeroan itu nggak ada yang ambil. Oh, dari situ. Iya, pas gue lihat juga benar dari vendor ayam gua tuh harganya naik tiap hari di-update. Tapi harga jeroan ayam sama flat 3.000, 3.500, 3.000 lagi, 3.200 gitu. Naiknya tuh rupiahan kecil lah gitu. Terus pas gue cek ke jeroan sapi sama juga. Makanya gue baru bikin tuang ke situ. Berarti ngambil ide dari, ya kita bisa bilang Dari source-nya dulu, betul. bahan yang tidak dilirik orang. Betul. Soalnya kan ya gue nggak tahu ya, tapi Iya. gue nggak tahu lu denger apa enggak, tapi kayak nyokap gue aja bilang jeroan tuh nggak bagus tau buat kamu, buat kesehatan. Berarti kan stigmanya negatif ya. Betul. Gimana caranya lu muter dari yang dalam tanda kutip stigmanya negatif gini, Betul. lu jadiin jualan sukses gitu. Betul. Karena gue nggak serve yang digoreng doang. Karena ada sop juga. Sop kan notabene-nya kita rebus doang kan. Dan rebus udah segala macam rempah yang udah nurunin kadar kolesterolnya juga sebenarnya gitu. Iya. Sampai katanya ini produk kecap nih beneran dari Muntilan tuh. Dari Muntilan itu ulekannya. Jadi ulekannya tuh bahannya sama bahan Candi Borobudur. Ah gila. Dalam nggak bos? sama. Jadi emang batu aja sebenarnya sih, batu aja gitu. Tapi emang sama semua candi-candi itu sama. Jadi kalau ngulek lebih enak tuh gitu. Masa sih? Iya, waktu tangan lu gini, itu yang goyang bukan tangan, pinggang. Dipotong, taruh TikTok, kasih lagu, tembak langit. Bener.
Tapi di saat lo develop nasi Pajero, emang lo mikirin untuk developmentnya serius banget ya, sampai kayak muntilan? Sama, ya, kebetulan gue restoran konsultan. Oke. Jadi waktu gue bikin sebuah brand ya, konsepnya harus jelas, ceritanya harus jelas, barang yang gue jelas. pakai, iya bener sama. Ada R&D-nya, ada market research-nya, semuanya gue bikin sama kayak gue bikin burger. Oke. Walaupun sekelas warung tenda gitu ya. Iya, ini menarik nih lo mention soal warung tenda. Di saat orang-orang gue harus bikin tempat yang estetik, Betul. yang di-review nggak cuma makanannya tapi tempatnya enak, bisa WFC dan lain-lain. Betul. Kenapa lo malah memilih tenda-tendaan? Jadi kebetulan gue gabung di komunitas chef kan banyak nih. Oke. Ada yang chef Jaksel lah, ada yang chef asosiasi lah. Itu semuanya lomba bikin fine dining, Oke. lomba bikin bistro, lomba bikin casual dining gitu. Aduh capek banget ngeliatnya. Keren-kerenan gitu ya? Iya, Instagramnya harus serius. Lu syuting buat satu produk aja yang motor 6 orang gitu. Gue liat capek banget. Gue pengen yang lelo aja lah. Gue buka toko, gue posting sesuka gue jawab ke customer juga sesuka gue. Iya. Terus jalan tapi. Nah itu rumusannya awalnya itu. Jadi kita dan tim tertariknya buat bikin itu. Jadi nggak repot lah. Tapi yang gue tangkep approachable gitu ya? Betul, Ya. betul. Jadi gue senang banget kalau supir Gojek makan di situ, Oke. supir Bluebird makan di situ, tapi owner restoran ke situ juga. Tapi toko gue bisa ada di Breadspot, ada di USS gitu. Ya itu kan kayak gimana ya? Oh yang dimakan sama anak-anak USS dimakan juga sama supir Bluebird gitu. Itu dia. Betul. Jadi kesetaraan lewat kuliner. Benar, itu. Respect, Poinnya itu. respect. Tolong langsung kesetaraan lewat kuliner keluar. Ada lagi tagline-nya. I love you to the bone, no kasbon. Benar. Apa tuh maksudnya? Itu lagi chatting-chattingan, terus tiba-tiba gue kirim ke grup aja, bikin lampu-lampu kayak Taichan gini dong, kayaknya formatnya Iya. rakyat nih gitu, terus tapi tulisannya yang lucu ya, terus kayak tuh anak-anak gue pada ngasih ide, tulisannya ini, lu katro-katro banget nih gue tulisannya. udah ngasal aja, udah I put to the bone, makan minum no kasbon, udah gitu aja. Gitu. Keren. Tapi nyatanya ada yang kasbon nggak? Iya harusnya ada. Ada banyak. Abis ini kita tagih satu persatu ya? Nggak levelnya kita kasih aja sih. Kita kasih aja. Lucu tau kalau di warung tenda tuh bahkan customer kita nggak duga. Ada orang datang, Amil nggak punya duit, minta makanan. Ayo. Iya, minta makanan. Suami istrinya Amil naik motor nih datang malam-malam. Gue nggak bohong, ini true story. Oke. Bang boleh minta sopnya aja nggak bang? Kenapa emang? Kenapa? Gue bilang gitu. Gue kira preman kan, gue udah kesel banget tuh. Cowoknya gondrong gitu. Iya bang, bini gue hamil bang katanya. Oh gitu. Pas gue lihat ada bininya di motor, ada bininya. Nih lu bawa aja, gue bilang gitu. Akhirnya lo kasih. Kalau iya di kelas tenda tuh, iya ada customer kayak gitu yang kita nggak pernah taci dulunya gitu. Iya sih, itu nggak bakal, lo nggak bakal ke restoran gede kan dia, nggak bakalan di tenda kejadian tuh. Yes, respect. Kasih lagu sedih, black and white. Tapi di logo lo ada Mitsubishi Pajero. Ada, tapi logonya udah gue hapus. Tapi gue takut. sempet diomongin sama orang Mitsubishi nggak? Yang anehnya, kemarin banget hari apa tuh kemarin? Ya hari Selasa ya. Ada syuting Trans TV bawa mobil Pajero. Bawa mobil Pajero. Sumpah gue ngomong. Bawa mobil Mitsubishi lah, gue nggak tahu mobilnya apa. Kemarin baru syuting. Wih, built in nih gue bilang. Boleh juga nih. Betul itu ya. Ya kuliner nggak pernah tahu membawa lo ke opportunity yang mana. Betul. Kenalan sama orang yang mana. Betul. Dan emang juga gue lihat ya, selain kuliner kan lo juga punya sayap tersendiri nih. Kita punya, lo punya media yang namanya Turaber. Betul. Jadi secara F&B-nya juga ada, secara media yang bisa dibilang itu niche ke arah F&B nggak sih? Purely F&B only, betul. Kenapa lo mutusin untuk ada di media juga? Oh kebetulan duit lagi banyak waktu itu. Oh iya? Di zaman pandemi. Iya sih. 2020 kan burgernya ya bisa buka toko bahkan dari keuntungan satu toko ini gitu. Kalau nggak salah di investasi BlackRock kan? Betul. Warren Buffett kemarin DM cuy gitu. PPTF gitu. Terus 2020 ya, tapi kan partner gue nanya, dia yang bisdevnya lah, Wir, lo ada ide bisnis apa lagi buat F&B? Lumayan nih lagi ada tabungan bikin sesuatu yuk, kata dia gitu. Wah kalau bikin restoran gue takut, gue bilang pandemi, lu kayak startnya tuh kayak 5 langkah sebelum lah hati-hatinya gitu. Gimana kita bikin media aja, Teng? Awalnya tuh pengennya bikin media gitu ya.
bikin media aja, media di mana yang ngulik tentang F&B. Terus kita kan lagi pandemi nih, jadi bisa bantuin. Inti utamanya gue mau promoin semua toko yang di Cipete, sesimpel itu. Oh gitu. Iya, tapi menurut gue terlalu niche kan kalau Cipete doang, kayak egois banget gitu. Jadi ya se-Jakarta dulu lah waktu itu. Oke. Bantuin promo semua kita interview, lu jualan apa, orangnya siapa, orang di baliknya gitu-gitu sih, resep dari mana gitu-gitu. Serunya apa nih jadi di Media dalam point of view media. Gua kenal FNB Jakarta, juga sekarang. jadi perluas koneksi? Bener, kenal dalam artian nongkrong bareng, tuker ide bareng, Ya. bikin collab gitu. Ya. Rata-rata collabnya Burger juga dari situ rubber itu. Iya sih, buka pintu ya. Buka pintunya tuh lega selega-leganya gitu. Terus mereka welcome banget kan. Ya. Welcome banget. Ya. Mas bikin acara yuk, Mas bikin ini gitu. Dari situ semuanya. Kenal sama semuanya jadi. Itu berarti silaturahmi membawa rezeki tuh kayak gitu ya? Betul, betul. Silaturahmi itu penting, saudara-saudara. Ada di ayat. Keren. Potong lagi. Tapi namanya tuh rubber. Iya. Ini 2 karet gelang, 2 karet. Betul. Gue kalau makan nasi goreng sih 2 karet pedes ya. Betul. Maksudnya apa nih? Apakah sama medianya yang pengen yang pedes-pedes gitu? Oke. Inti utamanya sih bukan pedesnya, beda sebenarnya. Kalau lu nggak pakai kacang beli bubur karetnya 2 gitu. Oke. Kalau nasi goreng nggak pakai acar karetnya 2. Sebenarnya itu pembeda dari si abang-abang gitu. Ngerti. Bukan pedes doang sebenarnya. Oh iya. Iya. Ini yang pedes karetnya 2 ya, karena Iya. beda sama yang biasa. Betul. Jadi pengen jadi media F&B yang beda berbeda. aja, iya gitu. Dan belum ada juga sih waktu itu sih. Bisa kepikiran kayak gitu gimana sih? Kebetulan kita risetnya sempet sama Sama Neil Armstrong. emang nyambung sih. Bener, nyampe dia ke media dan bulan. astronot nyampe Bener, sih. Nyampenya ke bulan. Tapi kan pengalaman lo Iya. dari tadi cerita, wah kita udah dapat pelajaran banyak banget nih. Lumayan. Dari lo develop bisnis gimana, Iya. kolaborasi, Iya. terus Iya. juga pengaruh sosial media. Betul. Ini sebenarnya yang paling penting tuh yang kayak gimana sih untuk strategi promosi? Apakah harus kolaborasi Iya. atau promo di sosial media? Iya. Biasanya kayak sekarang TikTok kan ada, lu promote Betul. aja yang banyak. Betul. Atau word of mouth. Betul. Kalau gua tipenya yang semua orang lakuin, gua nggak ngelakuin tuh biasanya. Oh, makanya tadi kayak nasi pajero itu ya? Iya, sesimpel itu. Dari promo gue juga nggak gue lakuin. Kayak gue mau bikin outlet menteng waktu itu. Ini contoh aja. Oke. Outlet menteng, terus yang beda apa nih sebelum kita buka? Ya. Gue bikin lomba desain cup gitu. Oke. Yang ikut ribuan men. Yang ikut ribuan. Hadiahnya iPad soalnya. iPad Pro gitu. Lumayan. Itu gue nggak mikirin desain jadinya. Udah posting doang, cuman pakai 1 reels. Tapi yang daftar ribuan, itu orang apply semua, tapi female gitu kan. Yang daftar ribuan. Ya. Nah itu promo-promo gitu yang orang lain nggak punya sih menurut gue. Itu makanya gue ngelakuin yang beda. Jadi sebelum tokonya buka aja orang udah tahu nih. Burger Menteng punya cup yang beda gitu. Jadi ya walaupun klise, ngomongin soal think outside the box itu bener lo lakuin ya? Benar, lumayan gue lakuin. Kayak semua lagi bikin smash burger ya gue nggak bikin aja udah nggak apa-apa. Iya. Rezekinya bagi-bagi gitu. Oke. Iya. Tapi nggak takut ntar kalau dikomenin sama food critic, masa burger nggak ada yang namanya smash burger? Food kritiknya nggak ada yang beres juga, jadi ngapain? Selama beberapa tahun kebelakang ya, Iya. ada satu kalimat, Heeh. review jujur. Review jujur, betul. Ya, 2 kata tuh ya, review jujur. Betul. Terganggu nggak lo sama kata-kata itu? Terganggu sih karena meleset soalnya mereka tuh cerdik tau. Mereka cerdik dalam artian Nyari uang, iya nyari uang gitu. Lu tuh nyari kesalahannya, bukan lu peperin bener. Karena kan orang kita suka konfliknya kan. Iya. Misalnya, let's say waktu si Kuya ini nih kita sebut Kuya lah ya. Si Kuya ke hotel, dia ke tempat buffet tapi udah siang. Ya makanannya udah habis semua. Ngerti gak sih? Lu ke tempat nasi uduk tapi udah jam 10 siang ya gitu. telur dadarnya udah habis Bener, dong. telur dadarnya udah OTW rempeyek. Kan gitu, iya. Dia ngemasnya gitu. Dia bilangnya review jujur, gitu sih. Tapi review jujur dari so-called food critics Iya, ini mohon maaf kalau gue salah, karena kan gue bukan berada di industri itu kan, gue cuma point of view dari seorang penikmat sosial media aja gitu. Betul. Tapi ternyata banyak yang review jujur itu membuat restorannya tumbang atau bisnisnya jadi bungkus ya? Betul, dia nggak peduli, dia fakit buat itu. Yang penting dia naik follower, engagement banyak. Tapi gue nggak nyalain mereka juga sih. Ya. Apapun sama konten creator sekarang dibuat lah gitu. Ya. Buat naikin lah gitu. Dia nggak peduli itu. Nah,
mereka itu juga bukan hanya nilai yang bagus-bagusnya doang, udah merembet kemana-mana gitu. Itu tuh buat hook doang di depan gak sih? Iya sih. Iya sih, hook TikTok aja gitu. Gue makan ada ininya, gue makan ada ininya. Lagi rame banget sekarang. Gila banget. Makan di restoran yang kursinya kakinya cuma 3. Wah, bener. Bener. Iya, kayak gitulah. Buat hook doang lah. Dan hits, tapi sekarang juga udah meredup lagi kok. Iya sih. Udah turun lagi, udah balik lagi kayak orang normal aja lah. Karena banyak yang blow up juga sih. Betul, dan mereka jatuhnya bukan food critic ya. Mereka jatuhnya food vlogger sih masuknya. Food critic yang legit berarti yang kayak gimana? Yang ngerti aja sih. Nggak harus dari dunia industri ya. Industri F&B itu sendiri, entah itu chef, entah itu manajer restoran, dia jadi food critic. Menurut gue yang ngerti aja sih. Penyampaiannya benar gitu. Beberapa ada yang bagus, ada yang bagus. Contohnya tuh kayak kalau almarhum Pak Bon dan Winarno itu bisa disebut food critic ya? Bisa disebut dia food reviewer lah, bukan food critic. Kalau di luar berat banget men, food critic men. Beneran dia datang kasih poin-poin cara masak, cara servis, lama kedatangan makanan itu yang bener di serving tuh itu ke media gitu. Dan dibaca kan di media gitu. Kalau di sini kan ya lu review aja ya, food reviewer oke lah gitu. Menurut gua tapi bagus juga kan buat bisnis sebenarnya bagus loh. Rata-rata banyak yang oke banget. Berarti di Indonesia belum ada yang dapat title food critic sebenarnya? Sampai sekarang menurut gua belum ada sih. Dan nyebut dia jadi food critic juga masih belum ada yang berani kayaknya. Masih ada yang belum berani lah. Si Kuya itu mah bukan disebut food critic juga, Kuya biru. Jatuh juga lu sama Claremont. Masa bilangnya kadaluarsa. Bener. Kicet sekarang dia tuntut 5M. Tapi di satu sisi ya, itu yang bikin seru juga sih. Seru. Industrinya jadi hidup dalam arti orang jadi ngomongin. Hidup. Kayak lu ikutin juga kan sneaker perkelahiannya tuh di 2019, 2018 kayak apa ya kan? Ada yang klarifikasi, ada yang bikin surat terbuka, ada yang tutup Instagram lu gila. Crazy. Tapi di satu sisi itu bikin suasananya jadi hidup dalam artian pasti ada yang ke-attract lah dari situ lah. Jadi orang balik lagi pengen coba bahkan ya kan. Sekarang Nastar Claremont laku berat. Dan enak banget nih. Enak banget. Hancur di mulut itu. Bener. Si nyampe tuh dia bikin begituan juga. Resep dari 10 tahun lalu kali ya kan. Bisa. Levelnya udah ngehe banget sih. Dulu dia kan datang ke tempatnya tuh. Ya kan? Sekarang enggak, udah rebahan aja. Orang DM terus dia bacain. Terus dikonfront lewat Reels, tolong. Gak ada risetnya, tolong. Dituntut sih pantas ya. Iya sih ya. Iya. Deg-degan juga tapi. Iya deg-degan lah. Karena dia seberani itu. Karena biasanya aman dia. Itu kan once lu nyenggol, ya Claremont juga serem lah belakangnya gitu. Maksudnya ya itu adalah sebuah brand yang besar. Lo nggak bisa bilang itu UMKM, itu udah brand besar. Kerugiannya dihitung sama auditor nih. Gokil. Eksternal auditor dihitung kerugiannya buat dikonfirm ke dia buat tuntut balik. Amin ya Allah. Amin. Jabang baby. Lu sendiri restoran-restoran lu pernah dapetin review jelek gak? Sering ada. Ini dari review yang ada di Google, Instagram gitu. Atau ada yang bikin video atau bikin konten gitu ada? Sampai video sih sejauh ini belum. Alhamdulillah. Tapi kalau review Google ada banyak. Terus kalau DM juga ada banyak. Kita standar aja sih baca yang misalnya lu pesen 8 burger gitu. Yang dia komplain 1, kita balikinnya 1 bill. Kita kirim ulang, minta alamat, kita kirim satu bill gitu. 1 bill dalam artian orderan lo gue balikin semua gitu. Tapi so far semuanya berjalan dengan aman-aman aja? Ya sampai sekarang tahun ke-7 sih masih aman sih alhamdulillah. Nggak ada yang sampai konfrontasi lah apa gitu? Nggak ada. Sejauh ini alhamdulillah nyaman-nyaman aja sih. Nyaman-nyaman, mudah-mudahan nggak kejadian juga ya. Amin, nih janganlah amit-amit jabang bebe. Tapi so far enak. Aman. Terima kasih. Balik ke obrolan kita yang di awal ya? Boleh. Gue penasaran nih kayak gini soalnya bang. Nggak semua orang bisa dibilang food critic. Betul. Di satu sisi juga, untuk lo mendapatkan title chef, itu juga pasti nggak sembarangan dong? Nggak sembarangan, harusnya. Secara resmi harusnya yang kayak gimana sih? Apakah harus sekolah dulu? Ada 2 tahun di ini, jadi apakah ada stratanya sous chef dulu? Terus apa? Gimana sih bang? Secara harafiah, lu harus meniti karir dulu. Secara harafiah ya, harafiah dalam kata yang baik dan benar, lu harus mimpin
tim di sebuah dapur. Oke. Itu bisa disebut chef lah gitu. Dan lu cari duit dari dapur, itu juga mau dapurnya hotel sampai yang UMKM. Kalau lu mimpin tim di dapur, lu udah jadi chef. Oh. Secara harafiah, karena Oke. lu profesional di situ, cari duit di situ, itu kan sebutan pekerjaan ya. Iya. Bos dapur disebutnya chef gitu. Oke. Tapi kan makin kesini digitalisasi apa segala macam, lu konten bikin masakan di rumah Iya. pakai nama chef siapa gitu, itu sih menurut gue berak ya, tolol, tolol, lu nggak nyampe gitu. Dan nggak masuk kriteria nih. Iya gitu. Tapi beneran ada yang chef beralih jadi content creator. Yang dia chef, terus dia sekarang jadi konten gitu. Ada Chef Degan, ada Martin Praja, Will Goss. Dia basicnya chef. Dia udah profesional di chef, udah kerja di restoran bagus, udah pernah mimpin tim, terus sekarang konten. Nah itu bisa dibilang chef content creator ya bisa juga gitu. Bukan konten creator tiba-tiba jadi chef. Benar, kalau itu runutannya salah lah. Lu nggak bisa kan jadi arsitek tiba-tiba gara-gara konten. Iya. Iya. Make sense nggak menurut lu? Nggak make sense. Bisa roboh main gedung orang. Gila lu jadi arsitek, kayak lu jadi dokter gitu. Iya. Lu jadi dokter tapi dari konten doang Iya. gitu. Kan nggak mungkin kayak gitu. Ini urusannya sama perut orang loh. Sama masakan lu dimakan sama orang. Apalagi dibikin sebuah bisnis gitu. Lo nonton Grey's Anatomy berapa belas season belum berarti lo jadi dokter. Belum. Kan? Gitu. Lo nonton The Bear Bener. 3 season belum berarti lo jadi chef. Iya kurang lebih kayak gitulah. Secara harafiah kayak gitulah. Tapi kalau untuk sekolahnya tuh sebenarnya ada nggak sekolah yang contohnya gue sekolah, abis itu kan gue dapet S1 nih. Iya. Kayak ada nggak sih sekolah, abis itu dapet chef? Gelar chef? Nggak Oh, nggak ada. Gelarnya ya lu diploma manajemen hospitality gitu. Terus S1 manajemen hospitality. Jatuhnya ke hospitality bahkan kalau lu lulus ya. Kecuali yang Le Cordon Bleu. Dia emang sekolah buat masak. Kalau di Indo yang lulus dan langsung jadi gelarnya gelar tukang masak sih sejauh gue belum ada. Maaf kalau gue salah ya. Iya. Belum ada. Terus ada yang apa sous chef tuh apa sous chef? Sous chef sebenarnya orang sebelum chef lah gitu. Sous chef. Wakil. Iya. Dia kerjanya capek. Paling capek dia ngurusin semua anak-anak, ngurusin semua menu, ngurusin semua schedule, ngurusin semua orderan, itu di sous chef tuh. Makanya sous chef tuh ibaratnya paling tinggi lah gitu. Manager lah gitu. Yang gue nonton di The Bear tuh bikin dapur, terus ada ritmenya gitu ya. Kayak station ini. Oh betul. Dibagi per departemen, betul. Behind. Betul. Left. Ya kan bahaya kan. Itu bahaya tuh nggak kena tuh orang-orang yang nonton doang tapi tiba-tiba bikin resto dia nggak ngerti tuh. Nggak ngerti tuh ya. Karena kan terlalu tingkat kecelakaan kerjanya cukup tinggi lah. Orang bawa apa ya? Stockpot Ini nih nampan. bukan stockpot tuh ini dangdang yang isinya udah air rebusan gitu. Panas. Terus lu lihat di belakang, lu pas ngomong belakang sini lu ada orang, lu harus ngomong behind gitu. Sorry hot behind gitu. Supaya nggak tabrak. Iya, karena kan lu fleksibilitasnya kecil banget sebuah dapur gitu. Pas lu nyenggol kesiram, minyak panas, pan panas, makanya harus ngomong gitu. Tapi itu ada ilmunya. Ada bukan ilmunya sih, secara safety aja. Oh, oke. Secara safety lo harus ngomong gitu. Kayak di kontraktor lo harus pakai jaket gitu. Kayak di kontraktor lo harus pakai sepatu boot gitu. Sama juga. Gue ngerti. Sama juga. Ya, karena kan standar safety lah jatuhnya. Keamanan juga ya. Betul. Resikonya lumayan api, air panas, minyak panas, pisau, betul. Kayak bawa pisau lu nggak boleh menunjuk ke depan, pisau nggak boleh dibawa jalan gitu lah. Oh itu tuh nggak boleh. Kalau dibawa jalan ya lo harus pegang gagangnya terus gini gitu. Ya, ada. Bisa kan kayaknya cerep gitu, jangan. Itu di Blok M bawah tanah zaman dulu. Coy. Tapi lo katanya lebih senang dipanggil sebagai menu engineering Benar. daripada chef. Ada alasan kenapa itu terjadi? Karena gue suka bikin menu aja. Oke. Dan sekarang gue udah nggak full di kitchen kan. Gue paling bikin menu doang. Terus anak-anak eksekusi gitu. Kayak sekarang gue full time juga di Maja Group Bandung. Gue sebagai R&D chef juga. Aku kenal ini Alvin Kapau. Betul. Yeah. Dia yang pegang sana sekarang. Via gue itu. Oh iya. Iya gue bener. Gue Alvin Kapau. ke Mankind. Betul. Di depannya ada coffee shop. Betul. Nah itu Mankind Coffee. Iya benar. Enak banget tuh Bandung Mankind Coffee. Jalan Progo. Kopi gaul Bandung. Respect. Nyampe. Nyampe arrive. Jualan kopi nggak ada bangkunya. Coy. Tapi gue bisa bilang lo adalah chef atau enggak? Gue bisa manggil lo chef atau enggak?
Boleh, tapi gue lebih nyaman pas di dapur. Oh, Kalau di luar dapur luar? nggak perlu sih. Nggak perlu kayak gue ketemu acara chef ya. Satu-satu manggil chef, gue teriakin aja, chef gitu. Nengok semua. Nengok semua lu. Satu ballroom ya kan lagi ada acara chef-chef gitu. aku chef. Nggak perlu. Kalau di luar dapur menurut gue nggak perlu sih. Tapi rata-rata orang bangga aja kali ya. Iya, iya. Kayak lu dipanggil bos di pinggir jalan gitu nggak sih? Males nggak sih? Soalnya nggak bisa dipungkiri, itu adalah title yang keren. Iya, beberapa orang mungkin nganggapnya keren kali ya. Gue nganggapnya, apalagi semenjak gue nonton hal-hal yang berbau Betul. F&B dan kuliner itu, Betul. gue ngerasa itu tuh keren gitu. Dan gue nggak bisa menggapai karena gue bukan tukang masak kan, Betul. gue penikmat. Gitu. Tapi awkward sih kalau gue sih. Di luar dapur dipanggil chef tuh awkward aja gitu. Kalau anak buah lo manggil lo chef di dapur, nggak Sama masalah. kan, ya nggak apa-apa. Kayaknya ya kayak dipanggil Pak aja gitu. Iya, iya, iya. Kurang lebih kayak gitulah situasinya ya. Oke. Betul. Tapi ngomongin soal tadi lo udah bahas seputar yang coffee shop yang di Bandung dan Betul, lain-lain. Sebenarnya menu yang udah lo create barengan sama grup atau restoran apa aja sih? Kalau Sebagai menu restoran, engineering ya? banyak banget sih. Hah? 2 gue sempet setupin. Oke. Saya Something Coffee gue sempet setupin. Yeah. Philosophy Coffee gue setup juga. Yeah. Rata-rata coffee shop sih karena teman-teman kan. Oh. Dan gue selalu ambil project yang temen gue aja. Oke. Kalau orang yang nggak terlalu kenal gue ngambil. Gitu. Sekarang lagi ada namanya Rusty Rabbit sama Shotpool di Kuningan. Oke. Gue lagi setup itu juga. Itu menu dari kita gitu. Lo berarti ada orang pengen bangun sebuah F&B gitu. Betul. Lo dimintain tolong untuk jadi menu engineering itu lo bisa gitu ya? Nah, sebenarnya kerjaan asli gue itu. Main income gue bahkan dari situ. Oke. Sampai sekarang ya. Gue awalnya sama Respati berdua, partner gue Ya. di Burger. Ya. Kita bikin bisnis. Bisnisnya harus nyala dan orang tahu. Ya. Itu buat etalase gue dagang. Kayak Ya. tukang handphone dagang ada handphone gitu. Oke. Lu belum bisa jadi konsultan kalau lu toko lu aja sepi gitu. Iya Toko lu sih. aja nggak tahu. Orang nggak bisa cobain produk lu. Ya, di satu sisi ini adalah portofolio lo soalnya. Betul. Iya, Itu iya. gue bikin ini buat itu. Main utamanya sih pertama. Menu engineering. Menu engineering. Gaya-gayaan aja. Nggak terlalu cocok dan nggak terlalu suka dipanggil chef. Betul. Tapi sedikit sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, Ya, ya. sekarang makin banyak yang dipanggil chef ya? Itu mungkin bener kata lu tadi. Iya. Kayaknya dia seneng nih panggil itu gitu. Terus kalau jadi kalau bisa dibilang Ya. lu bilang diri lu chef tuh, lu langsung jadi banyak penganutnya men. Anak-anak kuliah, Wah dia chef. dia chef followernya banyak, chef nih, chef beneran nih. Udah dianggapnya, lu nggak dilihat background lu. Sekarang kan lu ngonten aja setahun udah selesai. Lu ngonten sekarang setahun jadi creative director. Ya kan? Pamer-pamer, ngedit aja masih kayak Canva. Gila, terus ngedit aja masih pakai handphone, dibilang filmmaker, kan gitu. Kurang lebih kayak gitu. Gue pengen dipanggil filmmaker. Dan itu sama juga di dunia chef tuh kebetulan ada. Tapi lo masuk akan pencarian bakat keluarnya dari title chef. Oke, kita langsung masuk ke segmen. Tapi MasterChef tuh unik. Oke. Menurut gue MasterChef tuh unik. Dia yang bikin selama 10 tahun lebih dunia chef jadi dikenal. Seru. Bahkan lu percaya atau nggak, gaji chef di Indonesia jadi naik gara-gara acara itu loh. Masa? Lu bisa percaya boleh enggak? Respect. Dulu di hotel doang orang dihargain. Sekarang di restoran ada yang up to 50 juta head chef. Dan lokal ya. Dulu yang dihargain kan bule doang. Oh. Sekarang lokal kan kelihatan tuh gara-gara ada ajang itu, terus orang-orangnya. Ya. Beberapa memang kompeten pas dibalikin ke industri. Ya beberapa juga ada yang flop juga. Ada yang flop, tapi jujur aja gitu. Ya balik lagi ke orang yang masing-masing. Betul. Lu seserius apa kan? M-nya beda-beda tuh yang ikut tuh. Ada yang mau terkenal, ada yang mau batu jago, loncatan. dapat ilmu, Iya. ada yang nyari follower ya beda-beda lah gitu. Ya kita nggak bisa nyalahin juga. Benar, karena ajangnya segede itu kan, nasional kan, semua orang nonton gitu. Iya garansi 10.000 lah di situ naik follower. Padahal di Shopee bisa beli. Nggak usah. Benar. Ini sekarang kita masuk ke segmen Khalayak Bertanya. Jadi, Khalayak Bertanya. Sebelum kita take podcast ini, Ya, kita ngasih kesempatan buat followers lo Ya, juga, followers ya, kita untuk ya. nanya pertanyaan ke lo. Ya, ya. Dan ini kita minta lo untuk jawab langsung. Pertanyaan Boleh, pertama dari Betski 1. Betski 1. Betska 1. Betska 1. Formula burger enak itu apa, Chef? Di formula burger enak, Ya. simpel sih, bisa digigit dalam satu gigitan. Sesimpel itu aja. Kayak lu kenapa harus repot gitu? Kalau lu bikin tinggi-tinggi, lebar-lebar, gede-gede, tapi nggak bisa dimakan dalam satu gigitan, jadi bisa-pisahin dong jadinya. Iya sih. Iya. Makan burger emang pakai tangan ya? Iya, pakai tangan dan satu kali hap sih menurut gua. Satu kali. Benar, satu kali hap aja, nggak usah repot jadinya. Dan lu dapat semua layernya kan? Lu kan pikirin tuh rotinya, sausnya,
terus proteinnya gitu. Terus kalau tebel tinggi, terus kepisah ya roti doang, iya bener. roti daging doang, roti saus doang gitu sih. Simple. Simpel aja, nggak usah repot gitu. Lu mau isinya apapun terserah lu. Burger isinya boleh apapun. Kalau burger bannya pakai nasi, Boleh aja, kayaknya dulu ada deh. dulu kan ada Yang Japanese, juga ada tuh. Iya. Brand-brand indie gitu. Nggak masalah, nggak ada Nggak masalah. terusnya. Nggak ada masalah. Yang nggak makan gluten kan ya bisa cari yang lain. Oh, iya sih. Ganti sayur. Lawless kayaknya pernah bikin Iya. atas bawahnya sayur. Berikutnya dari Patrick Adrianus. Apa yang bikin satu gerai burger bisa jadi top of mind sekarang? Lu ada aja di masyarakat gitu aja sih. Lu ada dalam artian produk lu ada, toko lu ada, dan dalam jangka waktu lama lu masih ada gitu aja sih. Nggak repot lah ya. Jangan lu kayak buka 3 bulan tutup ya nggak mungkin ada gitu. Menurut gua hadir aja udah cukup sih. Kalau buka 3 bulan namanya pop up ya? Betul. Betul. Itu kan probation. Berikutnya. Nah, dari Dimas Indro. Dimas Indro, oke. Upcoming project 2025 apa nih Pak Wiro? Wah gila, emang paling bisa dia. Paling bisa. Jadi teman kita ada mau buka coffee shop di Jalan JPT. Kalau nggak salah namanya Dimas Indro juga. Oke. Terus gue bantuin dia sebagai yang setup dapur apa segala macam. iya. Emang dia mau promo aja sebenarnya sih. Tapi masak dan beraktivitas sehari-hari pakai kangki enak ya? Wah kebetulan gue cocok banget lagi. Soalnya tuh beda sih. Soalnya beda proper menurut gue Iya sih ya. Yang baru tuh bawahnya udah anti slip loh. Parah kan? Gila, Parah. gila. Saya tahu tuh kangki. Halus. Gila. Halo Ko Alfon. Respect. Berikut ini lagi pakai kangki. Betul, betul. Di shot langsung Wah, bukan. Beauty shop. Gila. Berikutnya. Ya. Ini dari Devi Arianto. Arianto. Devi Arianto. Sate kambing cocok nggak sih kalau diminumnya anggur merah OT? Auto lambung naik sih. Dar. Setuju gue. Darah itu penjepitan pendulu darah auto. Gue nggak tahu rumusan yang mana, bisa lu tanya dokter Tirta itu kayaknya benar. penyepitan pembuluh darah langsung di auto. Tapi kalau pengen cepet-cepet meet your maker nggak apa-apa? Bener. Ya kalau lu mau menghadap ya kan nggak apa-apa, boleh aja anggur merah sate kambing. Coy! Kecapnya banyakin. Ya Allah. Diabetes kena juga. Betul. Berikutnya dari Pasopati. Pasopati. Kapan kita parkur? Dengar-dengar hobi parkur. Dulu gue guru parkur bahkan. Teachernya gitu. Kaget kalau dengan postur badan gue yang kayak gini kan. Ini apa? Ini apa? Dulu pernah kotak-kotak kebetulan. Serius? Flanelnya. Nah, tapi parkur kan berarti naik-naik loncat-loncat gitu. Iya, sebenarnya nggak naik loncat-loncat juga sih. Sebenarnya itu lu belajar jatuh gitu. Belajar menanggulangi lu jatuh. Jatuh dari menara BCA. Sky. Turun-turun ditangkap orang CFD lagi. Tapi sekarang udah nggak. Udah enggak, itu cuma 6 tahun lah, ada masanya gue pernah 6 tahun di sana gitu. Itu di saat lagi ngulik tentang F&B juga atau gimana? Pas kuliah gue berhenti parkur justru. Oh, SMA berarti. Betul, kayaknya gue nggak mungkin loncat terus sampai gue tua kan. Iya. Kalau gue masak terus sampai tua, kayaknya masih cocok masuk di akal gitu. Berarti kalau dulu sebelum SMA yang loncat badannya. Betul. Kalau setelah SMA kuliah dengan bisnis F&B yang loncat adalah karirnya. Betul, kesuksesannya lebih Keren. Abis ini mau ngapain lagi nih goals lo? Ya standar aja lah. Ya. Kripto, Bitcoin, invest di klub-klub gitu lah standar. Atau bapak-bapak yang aja sih yang di depan rumah lihat-liatin stok. Iya sih. Standar. Future ya. Future, bener, Future trading bener, sih kita. bener. Iya sih. Investasi itu udah yang pertama sih. Robot trading ya. Benar. Haram dong, nggak boleh. Binomo. Simple aja juga. Bang Wiro, terima kasih banyak. Sama-sama udah dong. mau ngobrol-ngobrol barengan sama Sama-sama. kita. Sama-sama. Mudah-mudahan banyak juga nih yang bisa dapetin pelajaran dari seorang OG. Oji itu apa ya? Itu dia, original gangsta. Terima kasih banyak itu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Thank you.